Nah, sebagai tugasnya, hari ini kalian dengan kelompok yang sama, dengan materi yang sama, membuat video pembelajaran. Kembali lagi bersama Bungul Kada Pintar Kada Jua. Kali ini kita akan melihat proses pembuatan video pembelajaran voice over bank dan lembaga non-bank mapel ekonomi yang disusun oleh Oke. Apa ini Paman? Bank sentral adalah lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai leader of the last resort menurut UU Nomor 3 Tahun 2004. Di Indonesia, Bank Sentral adalah Bank Indonesia. Selanjutnya, tugas Bank Sentral yaitu yang pertama, menjaga nilai rupiah agar tetap stabil terhadap barang dan jasa. Dan yang kedua, melaksanakan riset dan pengawasan. Yang ketiga, menjaga sistem keuangan agar tetap stabil. Yang keempat, menentukan dan menyelenggarakan kebijakan moneter. Yang kelima, menerbitkan dan memantau regulasi untuk seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. Yang keenam, yaitu menyimpan uang kas negara dan menyediakan bantuan uang untuk bank-bank konvensional di Indonesia yang sedang menghadapi krisis. Dan yang terakhir, yaitu mengatur dan memastikan sistem pembayaran berjalan lancar. Adapun fungsi utama bank sentral yaitu sebagai kebijakan moneter, penerbitan mata uang, pengawasan sistem pembayaran, pengelolaan cadangan devisa, dan yang terakhir sebagai pengawasan institusi keuangan. Sejarah Bank Indonesia. Sejarah Bank Indonesia adalah dimulai pada tahun 1828, tepatnya saat masa pemerintahan Hindia Belanda dengan didirikannya De Javase Bank. De Javase Bank berperan sebagai bank sentral yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang di negara ini, atau negara Indonesia. Selang satu abad, yaitu pada tahun 1953, De Javase Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia dan mengalihfungsikannya. Selanjutnya, pemerintah juga memberikan wewenang kepada Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi bank komersial sama seperti pendahulunya yaitu De Javase Bank. Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Fungsi pengaturan dan pengawasan ini meliputi sektor perbankan, pasar modal, maupun sektor IKNP. Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 39, yaitu Otoritas Jasa Keuangan dikoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan, antara lain kewajiban pemenuhan modal minimum bank, penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important bank, data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi, sistem informasi perbankan yang terpadu, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri, produk perbankan, transaksi defisit, kegiatan usaha bank lainnya. Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan atau yang dikenal dengan istilah LPS juga diatur dalam pasal 43, yaitu wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi. OJK adalah lembaga yang sudah berdiri sejak 16 Juli 2012 lalu. Sejarah berdirinya OJK adalah berangkat dari upaya untuk menghadirkan sistem pengaturan dan pengawasan pada kegiatan jasa keuangan di Indonesia. OJK adalah
terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai pasal 4 dalam undang-undang tersebut, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar semua sektor jasa keuangan terselenggara secara adil, teratur, transparan, dan akuntabel. Perbedaan OJK dan Bank Indonesia. Dalam hal tugas, OJK bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk perbankan, asuransi, dan pasar modal. Sedangkan untuk Bank Indonesia bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas moneter dan keuangan negara. Nah, untuk cakupan regulasi, OJK berfokus pada pengawasan individu bank dan lembaga keuangan lainnya. Sedangkan Bank Indonesia melihat gambaran besar sistem keuangan dan berusaha menjaga stabilitasnya secara keseluruhan, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas sistem keuangan. Nah, untuk yang terakhir, kebijakan dan regulasi. OJK bertanggung jawab untuk mengeluarkan peraturan terkait pengawasan dan regulasi sektor perbankan. Sedangkan Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan moneter dan kebijakan terkait perbankan seperti suku bunga dan likuiditas. Terima kasih.